شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustaz semua yang soleh dan solehah? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Allah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, beraktivitas sebagaimana biasa, dan sholawat berangkaikan salam kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat kepada beliau, kelak dia yaumil qiyamah kita semua akan beroleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustaz semua, ini adalah pertemuan pertama kita, pembelajaran pertama kita untuk kelas 3 dalam mata pelajaran bahasa Arab. Dan kita masih belajar online. Kita belum bisa memungkinkan untuk kembali ke sekolah. Ya, kita berdoa saja dengan kondisi yang seperti ini, semoga wabah yang selama ini kita khawatirkan, kita takutkan segera diangkat oleh Allah, segera dihilangkan oleh Allah, sehingga kita ada rasa aman dan bisa kembali ke sekolah. Nah, mungkin anak-anak ustaz semua mungkin ada yang sudah rindu sekali ingin kembali ke sekolah. Bagaimana ya bentuk keadaan sekolah sekarang? Mungkin bisa main bersama teman-teman lagi, belajar bersama. Begitupun juga mungkin sudah ada yang rindu sama ustaz dan ustazahnya. Nah, begitupun ustaz dan ustazahnya juga sudah rindu kepada anak-anak semua. Nah, semoga anak-anak di rumah dalam tetap sehat, jaga imunitas tubuh. Nah, pola hidup bersih tetap dilaksanakan, dan mudah-mudahan nanti secepatnya kita bisa kembali sekolah dan belajar seperti sebelumnya, sebelum kita kenal adanya COVID-19. Dan mudah-mudahan musibah yang selama ini ada itu mampu membuat kita memetik hikmahnya apa? Bahwa kita harus penting sekali menjaga pola hidup bersih agar kita tetap sehat. Orang yang sehat akan jauh dari segala penyakit. Baiklah anak-anak ustaz semua, hari ini Ustaz akan memberikan pembelajaran bahasa Arab. Nah, mungkin anak-anak ustaz semua sudah punya bukunya, Cinta Berbahasa Arab ya, untuk yang kelas 3. Nah, sekarang Anda sudah kelas 3. Nah, silahkan buka bukunya halaman 1, halaman pertama. Nah, ini ad-darsul awal adawatul kitabah. Nah, ini pelajaran pertama adalah tentang alat tulis. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, dari judulnya kita akan belajar alat tulis, berarti kita akan belajar tentang alat-alat tulis. Nah, tapi bukan dengan bahasa Indonesia, karena kita belajar bahasa Arab, kita akan belajar nama alat-alat tulis, tapi dengan bahasa Arab. Nah, coba anak-anak usah sebutkan alat-alat tulis itu apa saja dalam bahasa Indonesia aja terlebih dahulu. Nah, ada apa? Oke, ya, ada buku tulis, kapur tulis, penggaris, tas, dan lain sebagainya. Itu adalah alat-alat tulis. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari dalam bahasa Arab. Nah, baik, namun sebelum Ustaz kenalkan nama alat-alat tulis dalam bahasa Arab, terlebih dahulu Ustaz akan kenalkan kepada anak-anak semua bahwa dalam bahasa Arab itu bentuk benda itu ada 2. Nah, nanti akan kita pelajari di sini. Bentuk benda atau bentuk kalimat itu ada 2. Yang pertama muzakkar, kemudian yang kedua muannas. Nah, kalau dikaitkan kepada manusia, muzakkar itu adalah laki-laki, muannas perempuan. Nah, kalau dalam bentuk benda, untuk kalimat, muannas itu adalah kalimat yang ada tamarbuto seperti ini di ujungnya. Ini Ustaz kasih contoh 1, kurosatun. Nah, kurosatun itu ada ta bulat, kurosatun itu adalah bentuk kalimatnya muannas karena ada ta. Jadi kalau ada kalimat yang tidak ada ta, berarti kalimatnya muzakkar. Nah, jelas ya anak-anak ya. Bedanya cuma dari ta itu aja. Kalau ada ta, berarti kalimatnya muannas. Kalau tidak ada ta, berarti kalimatnya muzakkar. Nah, kemudian mungkin anak-anak bisa lihat di bukunya ada dalam kotak catatan. Nah, ini ada ma,
haza, zalika, hazihi, tilka. Nah, nanti nama ataupun mufradat bahasa Arab yang akan kita gunakan, kita memakai kalimat ini. Nah, kalau anak-anak sudah mengetahui kata benda, sekarang ma ini adalah artinya kata tanya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah isim istifham. Nah, isim istifham ma. Kemudian isim isyarah. Nah, nanti kita akan belajar alat tulis dengan menggunakan kalimat isim istifham dan isim isyarah. Kalau isim isyarah itu adalah kata tunjuk dalam bahasa Indonesianya. Apa misalnya? Nah, ini, itu. Nah, itu adalah kata tunjuk. Kalau untuk menunjuk sesuatu yang dekat, kita gunakan ini. Kalau untuk menunjuk sesuatu yang jauh, kita gunakan itu. Misalnya, ini tas, ini buku tulis, itu penggaris. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau bahasa Arab, isim isyarah itu ada 2. Nah, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, haza dan hadhi. Untuk menunjuk sesuatu yang jauh, zalika dan tilka. Ya, haza, hazihi, zalika, tilka. Nah, haza, hazihi itu artinya sama, ini. Zalika, tilka artinya sama, itu. Nah, haza, hazihi ini, zalika, tilka itu. Nah, bedanya apa haza dan hazihi? Nah, karena tadi di awal kita sudah belajar bentuk kalimat, ada yang muzakkar muannas. Nah, sekarang haza itu digunakan untuk kalimat yang muzakkar, hazihi digunakan untuk kalimat yang muannas. Nah, misalnya contoh yang saya kasih tadi, kurosatun. Nah, kurosatun itu adalah kalimatnya muannas, seperti kita gunakan hazihi jika menunjuk sesuatu yang dekat. Nah, kalau untuk menunjuk sesuatu yang jauh, kita gunakan zalika ataupun tilka. Nah, zalika untuk yang muzakkar, tilka untuk muannas. Bisa kita ambil contoh di kurosatun tadi. Misalnya jauh buku tulisnya. Nah, tilka kurosatun itu buku tulis. Bukan zalika kita gunakan karena kalimatnya adalah muannas. Nah, artinya gini, haza dan zalika digunakan untuk kalimat yang muzakkar. Haza ini, zalika itu. Kemudian hazihi dan tilka kita gunakan kepada kalimat yang muannas. Hazihi ini, tilka itu. Nah, kalau mahaza berarti apa ini? Nah, mazalika apa itu? Nah, mahazihi apa ini? Matilka apa itu? Tinggal kita cocokkan ke kalimatnya muzakkar atau muannas. Nah, misal selain buku tulis, misalnya firjarun itu yang di bawah, firjarun. Nah, itu apa kalimatnya? Muzakkar atau muannas? Coba anak-anak tebak, muzakkar atau muannas? Firjarun. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan beda kalimat muzakkar dan muannas. Kalau dia ada ta berarti kalimatnya muannas. Kalau tidak ada ta berarti muzakkar. Oke, firjarun adalah kalimatnya muzakkar. Jadi kalau seandainya kita ingin menggunakan yang dekat, berarti kita gunakan haza. Kalau seandainya jauh, kita gunakan zalika. Nah, itu saja anak-anak semua ya. Baiklah, Ustadz, selanjutnya Ustadz ingin kita baca ada 5 kosakata ataupun mufradat yang ada di halaman pertama menggunakan isim istifham dan isim isyarah. Isim istifham itu adalah kata tanya, kalimat tanya seperti ma tadi. Kemudian isim isyarah haza, hadhihi, zalika, tilka itu isim isyarah. Nah, yang pertama ma hazihi. Hadhihi kurosatun. Nah, ma hadhihi apa ini? Hadhihi kurosatun. Ini buku tulis. Nah, di bawah ma hadza apa ini? Zalika tobashir. Apa ini? Zalika tobashir itu kapur tulis. Zalika itu tobashirun. Nah, kenapa memakai zalika? Karena kalimatnya tidak ada ta, berarti karena kalimatnya muzakkar, zalika. Kemudian ma hadza, hadza firjarun. Apa ini? Ini jangkar. Nah, firjarun kenapa dia memakai haza? Karena kalimatnya muzakkar. Bahwa
Ma haza qalamur rasos. Nah, kenapa pakai haza qalamur rasos? Kalimatnya muzakkar. Nah, apa tandanya? Tidak ada ta marbuto. Kemudian mazalika haza musallasun. Apa itu? Madzalika, apa itu? Haza musallasun, ini penggaris ya, penggaris segitiga itu ya, garis siku. Nah, barangkali untuk pertemuan pertama ini itu saja materi yang bisa Ustaz sampaikan sebagai pengantar. Nah, sebagai penutup, Ustaz akan kasih tugas kepada anak-anak semua. Silakan mufradat ataupun kosakata yang sudah kita baca tadi Ananda hafal. Ini kurosatun, apa bahasa Arabnya? Kamu tulis bahasa Arabnya apa? Jangkar bahasa Arabnya apa? Nah, pensil dan penggaris segitiga semua sudah ada di situ. Nah, kemudian lengkap dengan menggunakan isim isyarah dan isim istifhamnya. Misalnya contoh yang pertama, ma hadhihi kurosatun. Apa ini? Ini buku tulis. Nah, tapi nanti dihafal. Nah, tugasnya bisa dalam bentuk video ataupun rekaman. Nah, boleh dipraktekkan langsung misalnya sambil memegang alat tulisnya. Misalnya yang pertama buku tulis. Nah, boleh sambil memegang alat tulis. Ma hazihi kurosatun misalnya. Nah, sambil praktekkan dalam bentuk video. Nah, kemudian yang kedua pensil misalnya. Nah, pensil ma haza qalamur rasos. Nah, artinya dibaca, terus nanti Ustaz minta artinya yang dibaca. Misalnya ini, ma hadhihi kurosatun. Apa ini? Ini buku tulis. Nah, seperti itu. Yang penting anak-anak tahu arti bahasa Arab alat tulis yang ada di halaman 1. Nah, barangkali itu saja materinya. Ustaz mohon maaf, barangkali dari penjelasan Ustaz mungkin ada yang masih belum paham. Nah, silakan nanti tanyakan langsung sama Ustaz, jawab dari Ustaz. Ustaz, ini maksudnya apa? Nah, Ustaz akan bimbing sampai anak-anak paham apa materi hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.